Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMA Yabaki Kesugihan, baik itu IPS maupun IPA. Selamat berjumpa kembali dengan saya Khazinatul Asror, pengampu mapel mulok dalam hal ini pelajaran hadis. Semoga kita semua selalu diberikan kesemangatan dalam mencari ilmu ataupun belajar, walaupun kondisinya masih daring seperti ini, selalu optimis, dan yang pasti kita berdoa terus meminta kepada Allah semoga corona segera diangkat, cepat dihilangkan dari muka bumi ini. Allahumma amin. Yang jelas semoga kita semua selalu mendapatkan berkah Yai. Ya, setelah kemarin kita mengenal baik biografi dari pengarang kitab yang kita kaji yaitu Al-Arba'in Nawawiyah, dan apa yang ada di muqaddimah pendahuluan beliau sudah sedikit kita bahas. Dan masih ingatkan ya, siapa pengarangnya itu saya tulis masih ya, pengarang kitab Al-Arba'in Nawawiyah itu Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibni Syaraf An-Nawawi Al-Mar'i Ad-Dimashqi ya. Terus kemarin juga sudah saya kirimkan materi tentang cara memberi makna model pesantren ya. Kalian pelajari saja, kalian baca ya. Insyaallah dengan sering membaca nanti kalian otomatis akan paham dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nanti kita sembari sedikit-sedikit ya menerapkan dalam kitab yang kita kaji bersama ya. Jadi nanti tanda-tanda itu akan saya ulang biar kalian juga bisa memahaminya, khususnya yang tidak di pesantren atau yang belum mengenal sama sekali metode pemaknaan yang seperti saya contohkan kemarin. Berbeda kalau yang dari pesantren, saya yakin hal-hal seperti itu tidak asing lagi. Ya, saya harap kalian tetap semangat belajar terus. Orang yang tidak mau belajar berarti sudah merasa dirinya pintar. Ingat ya itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya, kita harus terus belajar dan belajar supaya apapun yang mungkin kita belum pernah tahu, Allah akan memberikan untuk kita sebuah ilmu ya, tambahan ilmu. Karena orang yang mau belajar terus, Allah akan memberikan ilmu yang bahkan dia belum pernah tahu. Allahumma amin ya. Seperti biasa kita mulai. Untuk memulai biasanya kita doa bersama, mestinya dengan cara apa? Dengan cara menata hati dulu ya. Menata hati dulu. Kita hadiah Fatihah atau ya langsung berdoa saja. Fatihahnya sudah kemarin enggak apa-apa. Kita lanjutkan langsung ke materi. Sebelumnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya, apa maksud daripada tadi yang saya ucapkan dan itu sebuah doa? Qala wus ngendika sapa al-muallifu, pengarang kitab ini. Beliau al-muallif Syekh Muhyiddin Abi Zakaria mengatakan rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau. Itu rahimahullah artinya. Wa nafa'ana bihi, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dengan perantaraan beliau Syekh Muhyiddin Abi Zakaria.
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, dan dengan beberapa ilmu beliau, wa bi ulumihi, dengan ilmu-ilmu beliau, fid darain, di dunia maupun di akhirat, amin. Itu doanya. Jadi arti daripada apa yang saya ucapkan tadi, doa tadi adalah al-muallif, pengarang kitab ini berkata, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kita, ya. Jadi al-muallif, pengarangnya, berkata semoga Allah memberi rahmat kepada beliau dan Allah memberikan manfaat lantaran beliau dan juga ilmu-ilmu beliau baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu sangat penting sekali. Jadi kalian harus paham arti apa yang tadi diucapkan di awal. Itu sebuah doa yang kadang orang menganggap sepele, padahal itu sangat berharga untuk orang-orang yang mengkaji sebuah kitab. Kenapa? Karena dengan itu insya Allah kita mendapatkan barokah, ya, barokah dari beliau musannif. Karena orang-orang pilihan seperti beliau itu istilahnya Allah menuangkan barokah untuk beliau-beliau seperti itu, ya. Jadi jangan kita anggap enteng. Maka pesan guru saya sering, ya, kepada santri-santrinya, pokoknya asal sampean nek ngaji ojo keri. Kalau kalian belajar jangan sampai telat dari gurunya. Karena apa? Di awal itu pasti ada doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sebagai otaknya peribadatan. Jadi ibarat kalau orang mau mendapatkan atau mempunyai otak, maka caranya apa? Harus mau sering berdoa. Ibarat orang yang gak mau berdoa, ibarat orang punya kepala tapi otaknya kosong. Nauzubillahi min dzalik. Ya seperti itu. Maka perhatikan setiap di awal kalian, nanti umpama kalian melihat, ikut, ya, ikut amin, ya, ikut amin, ya. Mohon maaf mungkin bagi yang kuota atau apanya itu, ya, istilahnya kalau orang Jawa mengatakan ojo eman-eman lek nggo ngilmu. Ya, saya yakin Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan kemudahan rezeki untuk kalian, ya, untuk membeli kuota karena niat untuk belajar. Insya Allah akan memberikan kemudahan untuk kita Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir, ya. Kita mulai, ya, dari hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis pertama, muqaddimah kita sudah, ya. Langsung kita masuk ke hadis yang ke-1 atau yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimaknai bismillahi, ini, ya, lafalnya ngawiti. Bagi yang tulisan Arabnya belum bisa, boleh kalian salin dulu di buku. Nanti setelah di buku kalian tulis dengan tulisan Indonesia nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit belajar itu bertahap. Orang bisa, orang pandai, orang ahli pasti dari nol. Itu pasti. Jadi kalian salin dulu di buku. Kalian sudah ahli langsung di kitab nggak apa-apa. Kalau yang belum ahli salin di buku. Nah, terus nanti dimaknai sedikit-sedikit. Nah, saya ulang. Bismillahi ngawiti belajar bareng-bareng sapa ingsun. Memang saya niatnya belajar. Jadi nanti kalau ada salah kalian bisa komen, ya. Komen di channel YouTube saya, ya, sudah saya sampaikan kemarin. Komen saja. Saya sangat terbuka untuk masalah mungkin kesalahan yang Bapak baca. Kalian komen saja nggak apa-apa untuk masukan saya karena saya masih belajar. Maka di awal saya selalu memberi makna bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahi ngawiti belajar bareng-bareng sapa ingsun. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko.
Ya, maaf tadi ada tamu ya. Mohon maaf sekali ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Maklum lah ya. Ya, saya ulangi lagi sedikit. Bismillahi ngawiti belajar bareng-bareng sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi kang paring welas asih dalam akhirat bloko. Jadi Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, itu belas kasih Allah kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Beriman tidak beriman, Allah selalu memberi rahmat, selalu memberi belas kasih. Tidak ada ciptaan Allah yang di dunia ya, yang di dunia tidak makan, nggak ada itu. Tidak ada orang yang tidak beriman disengsarakan oleh Allah, nggak ada. Semua dijamin kehidupannya. Tapi jangan lupa Ar-Rahim itu sifat Allah nanti di akhirat. Kalau sifat Allah di akhirat ini cuma diperuntukkan untuk orang-orang yang mukmin. Ya. Jadi umpama kita pun di dunia mendapatkan bagian yang mungkin kalah dengan orang-orang yang tidak beriman, nggak usah dipikir, artinya bukan masalah. Karena memang Allah sudah menjamin kehidupan manusia di dunia yang penting terjamin. Maka kalau ada orang yang ketakutan tidak bisa makan di dunia, naudzubillah min dzalik, kita punya Allah, kita mempunyai zat yang bisa diminta dan Allah sudah menjamin ya. Bahkan apapun yang melata di muka bumi ini Allah sudah menjamin rezekinya, yaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya. Perlu kalian ingat itu, karena tanpa keyakinan seperti itu kalian nanti akan imannya semakin tidak kuat ya. Apalagi ketika melihat orang-orang yang tidak iman saja hidupnya enak, ngapain saya harus iman? Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu untuk bekal kita sendiri sebenarnya. Dah. Al haditsul awwalu utawi iki, ya sebenarnya ada lafal hadza yang dibuang ya. Al haditsu ini sebenarnya harusnya ada apa? Kata hadza utawi iki ya. Iku al haditsu hadis al awwalu kang pertama. Ini saya nyeken kitab punya orang lain sih, jadi bukan makna saya sendiri. Kalau makna saya sendiri nanti akan saya sesuaikan. Ini kan untuk pengenalan aja dulu lah, saya tampilkan kitab aja. Nanti kalau sudah saya mungkin pakai kitab yang saya coba maknai sendiri biar kalian yang ingin menirukan tidak bingung dengan panduan yang sudah saya buat kemarin ya. Di hadis pertama ini hadis diriwayatkan dari siapa ya? An Amiril Mukminina, dan cerita ake, sebenarnya ada lafal ruya yang dibuang di awal. Dan cerita ake saking Amiril Mukminin, kepalane wong-wong mukmin, rajane, pimpinane wong-wong mukmin. Julukan dari sahabat Umar ibn al-Khattab, Abi Hafsin, yaitu Abu Hafs. Abi Hafs itu putra dari sahabat Umar. Orang Arab suka sekali menyebutkan nama ya, garis keturunan ke atas ke bawah. Biasanya ke atas lebih dari satu, tapi ke bawah biasanya satu tok ya. Putra satu biasanya. Nama aslinya Umar. Sebenarnya sahabat Umar itu pendek, Umar Ibnul Khattab. Sahabat Umar itu putra Al-Khattab. Radhiya, muga-muga paring ridha sapa Allahu taala, Gusti Allah taala, anhu saking sahabat Umar. Ya, hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Ibnul Khattab. Nama lah ya. Kalian sebut boleh langsung Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu atau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ngendika sapa sahabat Umar ya. Kalau agak terlalu cepat kalian review ya, kalian lihat di channel saya ya. Pokoknya insyaallah usaha kalian dengan mungkin membeli kuota atau apa ya, lari ke channel saya ataupun untuk yang lain lah ya, insyaallah ditukar, diijoli nang Gusti Allah. Nggak usah khawatir, kalau untuk ilmu Allah akan mempermudah itu.
Bahkan tidak cuma itu, jalan menuju surga pun untuk orang yang mencari ilmu dimudahkan oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu sudah dijamin, jangan khawatir. Kalian dengan membuang kuota berapa ribu, nggak usah begitu dipikir. Coba kalian pikir saja, kalian yang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya saja, yang tidak ada keuntungannya sama sekali, sudah berapa yang kalian buang. Tapi untuk ilmu, yang untuk rohani kalian, ya, untuk rohani kalian, jangan sampai kalian hitung-hitungan, ya. Bahkan ada kiai yang pernah pesan menghentikan, nek nggo ilmu katakanlah umpamane iku bentuke dodolan, ojo ngenyang. Umpama ada kalian di pesantren, biasanya pesantren menyediakan kitab. Kita regane pira, Mbak? Kita regane pira, Kang? Ini 10.000. Larang teman, jangan kayak gitu. Itu namanya hitung-hitungan, ya seperti itu. Insya Allah kalau kalian nggak hitung-hitungan, berkah, ya. Barokah itu sedikit cukup, banyak apalagi, ya itu berkah. Barokah itu ziyadatul khair, ya, ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi kalian yakin saja dengan kalian membuang beberapa rupiah untuk membeli kuota atau yang lain, kalian akan diijoli, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih banyak, bahkan menjadikan kalian orang yang penuh dengan barokah. Allahumma amin. Qala ngendika sapa sahabat Umar, beliau mengatakan seperti ini. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, bersabda. Jadi sahabat Umar pernah mendengar Rasulullah yaqulu, hale ngendika sapa Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Sabdanya kayak gini. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Innamal a'malu angin pestine utawi sae piro-piro ngamal. Ada yang sempurnane, tergantung mazhabnya. Piro-piro ngamal iku binniyati, tetap kelawan piro-piro niat. Wa innama likulli imri'in, lan angin pestine iku tetep kaduwe saben-saben wong suwiji ma utawi barang nawa kang niat sapa kullu mri'in, mestinya ing ma. Ya, ingat makna-makna yang sudah saya tuliskan. Utawi itu apa? Mubtada, tandanya dengan mim. Iku tandanya kha, ya, singkatan dari khobar. Rujukan, ingat rujukan. Tanda-tanda yang kalian suka silahkan. Tapi kalau rujukannya terlalu sulit, nanti malah menyulitkan kita. Artinya aku nggak rujukan gambar Upin Ipin Bella, ya, nanti kelamaan malah jadi telat. Faman mongko utawi sapane wong kanat kang iku ana apa hijratuhu hijrah iman, hijrah iku ilallahi maring Gusti Allah, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Gusti Allah, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Ya, kembali lagi ke urusan tadi, masalah kuota, ya. Mohon maaf, Bapak sendiri, ya, cenderung banyak menggunakan kuota sendiri. Saya nggak pikir untuk ilmu, kalau terlalu dipikir malah nanti ilmu akan istilah pelit kepada kita, ya. Kalau kalian tidak pelit terhadap ilmu, insya Allah ilmu tidak pelit terhadap kalian sendiri. Artinya nanti kalian akan dimudahkan memahami, menerima ilmu, dan bahkan untuk kehidupan kalian dipermudah oleh Allah, ya.
Terus nggak usah pikir kalau masalah seperti itu, ya. Umpama keluhan dari orang tua, kalian beri pengertian seperti itu. Mbok-mbok ada, naudzubillah ya. Semoga sih tidak. Mbok-mbok ada dari orang tua kalian yang mungkin berat banget, masa deleng anu video wae banyak nanti kuotanya. Allah akan menggantikan kalau untuk ilmu. Kalian beri pengertian seperti itu, ya. Nggak apa-apa, niat apik, ya. Karena kadang orang mengeluhkan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kalau untuk maksiat saja tidak pernah mengeluhkan, ya, tapi untuk ilmu malah hitung-hitungan, ya. Mohon maaf, ini bukan saya sok tahu atau memang seperti itu. Kalau untuk ilmu orang kau hitung-hitungan, ilmu akan pelit kepada kita nantinya, ya. Seperti itu. Fa hijratuhu mangkau ta hijrah iman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Jadi amal itu tergantung dengan niat. Dicatat sebagai amal baik atau yang lain, maka tergantung dengan apa? Niatnya. Masing-masing orang itu tergantung dengan niatnya. Kalau memang contoh ini di sini kan gambaran waktu Kanjeng Nabi mengajak hijrah para sahabat-sahabatnya, itu banyak yang sahabat memang niat hijrahnya mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah utusan Allah. Banyak, ya. Maka kalau hijrahnya diniati mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasulnya, maka hijrahnya ternilai sebagai nilai pahala, ya. Hijrahnya berarti ke Allah dan utusannya, pasti pahala dan dijamin segala-galanya. Tapi berbeda dengan orang yang niatan hijrahnya tujuan duniawi, waman. Ini di sini seterusnya, utawi sapane wong kanat kang iku ono apa hijratuhu hijrah iman hijrah li dunya krono dunyo. Ini, ya, orang yang hijrahnya iku li dunya krono dunyo yusibuha kangenani, ya, yusibuha kangenani sapa man ha ing dunya. Berbeda dengan orang yang hijrahnya tujuannya ingin mendapatkan dunia. Awim ra'atin atau wong wadon. Loh, kenapa perempuan disendirikan? Karena hebatnya perempuan, karena luar biasanya sosok perempuan. Imro'ah, padahal imro'ah itu termasuk dunia, ya. Mar'ah itu zinatul hayatid dunia, ya. Awim ra'atin atau wong wadon yang kihuha kang nikahi sapa man ha ing imro'ah. Kalau tujuan seseorang tadi karena tujuan yang bersifat duniawi atau tujuan karena perempuan yang dicita-citakan, ya, ini memang ada sejarahnya, ya. Maka perempuan ini, ya, namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini dikejar-kejar oleh seseorang. Di sini disembunyikan nama asli yang sahabatnya. Kenapa, ya? Itu sebuah kekurangan lah, ya, kekurangan, maka disebut dengan julukannya saja, Muhajiru Ummu Qais. Muhajiru Ummu Qais. Imra'atin di sini adalah sejarahnya adalah nama perempuan Ummu Qais. Ummu Qais ini dikejar-kejar oleh sosok laki-laki. Berarti tujuan laki-laki ini memang ingin mendapatkan seorang perempuan. Kalau seseorang tadi tujuannya untuk dunia ataupun untuk tujuan sosok perempuan yang dia cari, kenapa tadi? Karena memang perempuan adalah sosok yang luar biasa. Maka ada an-nisa'u imadul bilad, ya. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Bayangkan, perempuan adalah tiang negara. Ketika perempuannya rusak, maka negara pun akan hancur atau rusak. Kalau perempuannya baik, maka negara pun akan baik. Berarti negara baik tidaknya tergantung oleh perempuannya. Maka disendirikan, ya. Tidak seperti dunia-dunia yang lain. Ada emas, perak, intan, berlian dan sebagainya, itu dunia, uang.
Tapi perempuan disendirikan, padahal perempuan juga dunia. Kenapa disendirikan tadi? Karena perempuan adalah sosok yang luar biasa. Ya, kita acungi jempol. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Luar biasa. Mana bapak siapa yang punya surga di bawah telapak kaki? Enggak ada. Yang punya surga di bawah telapak kaki cuma ibu. Ibu perempuan apa laki-laki? Perempuan, luar biasa. Maka kalian harus sadari itu sebagai perempuan-perempuan. Jangan kalian menghinakan diri kalian sendiri yang kalian sudah diangkat derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Kalian tahu cara atau istilahnya kalian menghinakan diri kalian sendiri, yaitu dengan karena kalian membuka aurat kalian sendiri. Aurat itu apa? Aurat itu sesuatu yang nggak pantas untuk dilihat. Saru, ora sopan nek didelok. Maka ketika perempuan berani membuka auratnya sendiri, namanya dia memang ingin merendahkan dirinya sendiri. Jaga itu. Kalian sudah mulia, kalian sudah diangkat di derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahkan ada kisahkan dulu ada sahabat Rasul yang tanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa orang yang harus saya hormati dulu? Rasul mengatakan apa? Ibumu. Tanya lagi, jawaban kedua apa Rasul? Ibumu. Yang ketiga juga sama, ibumu. Baru yang ketiga, yang keempat, ayahmu. Baru. Berarti tingkat derajat sosok perempuan itu luar biasa. Banggalah sebagai perempuan. Yang tadinya perempuan itu bukan siapa-siapa. Bahkan di zaman jahiliyah, perempuan tidak diberi hak untuk hidup. Perempuan tidak diberi hak sama sekali. Perempuan itu dianggap sampah. Perempuan itu dianggap apa? Sesuatu atau sosok yang tidak ada gunanya. Dijak perang rabiso, dia nggak bisa. Maka akhirnya Rasulullah mengangkat derajat perempuan dengan cara apa? Memerdekakan budak-budak, menghilangkan sifat-sifat jahiliyah seperti itu. Ya, itu luar biasa Rasulullah. Ya, maka bagi kalian yang memang ya merasa diangkat derajatnya oleh Rasulullah, ayo banyak baca sholawat. Ya, kembali lagi. Jadi kalau seseorang hijrahnya karena tujuan apa? Tujuan duniawi ataupun tujuan perempuan yang dia nikahi, tadi siapa namanya? Ummu Qais, ya, nama perempuannya adalah Ummu Qais sejarahnya itu. Maka laki-laki yang mengejar Ummu Qais ini nama disebut Muhajiru Ummi Qais, ya. Muhajiru Ummi Qais. Nah, orang yang tujuannya dunia ataupun tujuannya menikahi sosok perempuan, maka dia dapat, tapi tidak dapat pahala hijrah, ya, tidak dapat pahala hijrah. Fa hijratuhu mongko utai hijrah iman iku ilama maring barang hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma, ya. Maka hijrahnya ya dia dapat sesuai dengan tujuannya, yaitu duniawinya dapat, terus perempuan yang dia tuju dapat, tapi cuma tidak dapat pahala hijrah karena mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Berarti tidak cuma hijrah yang secara apa tadi sesuai dengan cerita, kita beralih dari hal yang tidak baik ke yang baik dengan niatan karena mengikuti perintah Rasul, perintah Allah, itu juga nilai pahala tersendiri, ya. Tidak harus hijrah yang bentuknya seperti itu, tidak. Semuanya, ya, hijrah itu kan artinya beralih. Nah, beralihnya kita dari hal-hal yang tidak baik ke yang baik karena bertujuan mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, ya, itu mendapatkan nilai pahala. Contohnya banyak lah, ya. Kalian mungkin biasanya tidak baik kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita harus birrul walidain. Terus kita niat birrul walidain dengan ingin karena mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, maka itu disebut hijrah yang niatan karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya, perlu kalian ketahui itu. Jadi hijrah yang di sini enggak harus hijrah pindah, kalian pergi dari kota Mekah, Madinah, lawang kita orang kesugihan, ya, kesugihan kok digambarkan Mekah Madinah gimana, ya nggak bisa, ya. Itu hijrah mungkin dari sisi apa? Hijrah dari sisi
kita belajar dari orang yang mungkin kurang begitu baik berubah menjadi orang yang lebih baik, ya. Paham ya itu ya? Itu isi hadis yang pertama, yaitu sabda Rasul yang diceritakan oleh sahabat Umar, ya. Beliau mempunyai julukan Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, ya, dengan niat. Kalau seseorang mempunyai niat, contoh di sejarah Nabi itu hijrah karena mengikuti perintah Allah dan utusannya, maka hijrahnya ternilai sebagai pahala, yaitu karena mengikuti perintah Allah dan utusannya. Berbeda kalau orang yang hijrahnya dikarenakan tujuan duniawi atau tujuan sosok perempuan yang memang ingin dinikahinya, maka dia dapat sesuai apa yang dia inginkan, cuma tidak dapat pahala hijrah yang mengikuti perintah Allah dan utusannya, ya. Rawahu, jadi ini sumber pokok munculnya hadis ini. Rasulullah, ya, itu didengar oleh sahabat Umar. Lah, kalau yang belakang rawahu itu maksudnya bagian yang apa, penyampai terakhir lah, mudahnya kayak gitu, urutan sampai ke yang terakhir. Yang terakhir ini yang meriwayatkan ini kayak gitu, ya, bukan terus Imam Bukhari, Muslim itu langsung dari Kanjeng Nabi, enggak, ya, urutannya seperti itu. Cuma di sini kan tidak disebutkan secara lengkap sanadnya. Kalau sanadnya disebutkan secara lengkap, mungkin menjadi orang yang ingin menghafalnya jadi agak malas, ya. Jadi usahakan coba kalian hafalkan, karena janjinya kemarin orang yang hafal 40 hadis kan Masya Allah luar biasa pahalanya, ya. Itu untuk kebanggaan kita nanti masuk surga ibarat sudah punya tiket. Gusti, kalau gak ada tiket apal hadis kawan doso, ya bisa. Malaikat, silahkan masuk, ya, ya, kamu sudah punya tiket, masuk, silahkan. Rawahu ngriwayatakehu ing hadis sopo, ya, sopo imamal muhaddisina, ya, sopo imamal berarti dua, ya, dua, imamal muhaddisina, imam lorone, ya, sopo imamal muhaddisina, imam lorone ahli hadis, ya, imam lorone ahli hadis. Siapa maksudnya, ya, siapa itu? Abu Abdillahi, rupane Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismaila, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, ya, bin Bardizbah. Nama Imam Bukhari lengkapnya seperti itu, agak lumayan panjang, ya. Jadi mungkin kalian kalau ingin tahu nama lengkapnya itu tadi seperti itu, lumayan panjang memang nama beliau itu, ya. Siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari itu nama beliau. Itu harus kalau bisa sih dihafalin, ya, nama seperti itu pun. Terus yang satunya dua imam, yang satunya siapa? Ya, yang satunya adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya siapa? Nah, Imam Muslim nama lengkapnya adalah wa Abul Husain
namanya Abul Husain Muslimun, yang nama pendeknya aslinya Imam Muslim kayak gitu toh. Muslimun Ibnul Hujjaj atau Hajjaj, ada dua riwayat, memang ada yang Hujjaj, ada yang Hajjaj ya, silahkan karena kita tidak jamani cara ikune ya, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan nama atau gelar ya gitu, itu sudah biasa Pak ya. Jadi mungkin ada kesalahan dari nama, mohon maaf ya, mohon maaf. Karena pastinya kita nggak tahu nama secara benarnya. Maka kalau kalian pernah melihat undangan-undangan itu kan ada di bawah tulisan mohon maaf apabila ada kesalahan nama maupun gelar ya, maupun gelar, itu kayak sudah menjadi suatu kewajaran karena manusia lah ya, manusia ya biasa mengalami hal-hal seperti itu ya, mengalami hal-hal seperti itu. Bin Muslim, dan kebetulan mbahnya ternyata namanya juga Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi sing bangsa Qushair, An-Naisaburi sing bangsa An-Naisabur, nama daerah. Yang kedua-duanya menyebutkan dalam kitab sahih beliau, fi sahihaihima, ing dalam kitab sahih lurune imamain, imamal muhaddisin tadi, alladzaini ya sahihai, alladzaini isinya rupane sahihaihima ya, huma kang utawi alladzain iku ashahul kutubi, luweh sahih pira-pira kitab al musannafati sing dikarang atau dianggit. Jadi Imam Bukhari tadi nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Terus Imam Muslim namanya adalah Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj atau Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Yang hadis ini beliau berdua sama-sama meriwayatkan di sana ya, meriwayatkan semua. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ukuran ya benar tidaknya amal itu dengan niat. Kalau niatnya baik maka amalnya baik. Kalau amalnya rusak, kalau niatnya rusak maka amalnya pun rusak ya. Jadi kadang orang melakukan amal itu karena satu, memang karena didasari dengan lillahi ta'ala, niat karena mencari ridha Allah ta'ala ya. Ada yang ada tujuan yang lain dan lain sebagainya, itu tergantung dengan niatnya lah, intinya seperti itu ya, tergantung dengan niatnya ya. Coba kalian maknai ya sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Ingat, belajar saja pokoknya. Bagi yang belum paham, asal mau belajar dan belajar ya, insyaallah bisa lama kelamaan. Coba tanya saja kepada kakak kelas kalian yang sudah beberapa kali bersama Bapak, yang dari nol ya, mungkin sekarang sedikit-sedikit tahu karena bantuan dari teman-teman, bukan dari saya sendiri kan bisa bertemu saja cuma beberapa kali kalau dulu waktu belum ada corona lah. Sekarang apalagi kita bertemunya cuma lewat daring kayak gini, jadi tidak bisa memantau secara langsung. Dan mohon maaf dari Bapak mungkin dalam penyampaiannya kurang jelas, kurang enak atau bagaimana ya, karena memang kemampuan Bapak belum seberapa. Artinya Bapak bukan orang yang pintar, bukan ya, sama-sama belajar. Maka di kolom komentar di channel saya silahkan kalian tulis saja ya, nggak apa-apa. Bapak sangat senang, berarti itu bukti bahwa kalian mengikuti daring saya ya. Lah terus untuk tugas kalian saya nggak kasih tugas, cuman saya minta dipoto saja hasil makna kalian, foto ya, di kitab kalian itu kalian foto, kirimkan ke Bapak. Itu untuk bukti bahwa kalian mengikuti daring saya. Berarti sebuah
nilai ya untuk kalian sendiri, dan untuk bukti bahwa kalian memang betul-betul orang yang serius dalam mencari ilmu yang tujuannya bukan apa, yaitu tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu yang saya harapkan kalian tetap bersemangat. Pesan saya terkait dengan Covid ya, pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya, pakai masker. Itu bukti kalian sayang kepada orang lain. Itu kalau kalian pakai masker. Selalu ya patuhi protokol kesehatan ya. Pokoknya jaga kesehatan betul. Dan selamat berjumpa kembali nanti di pertemuan berikutnya ya. Nanti kalau sudah normal lagi insya Allah ya, kita bisa lebih enak lagi cara belajarnya ya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sholawat, karena doa tanpa adanya sholawat masih ngambang ya, tidak disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim iman ala ahmada, sholli wa sallim iman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.